Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi wireless LAN dalam mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riris Putroito Siregar dengan NIM 11S21004 Prodi S1 Informatika. Jadi sini saya akan menjelaskan apa itu wireless LAN. Wireless LAN sendiri adalah jaringan komputer nirkabel yang menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi sebagai pengganti kabel untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas yang membentuk LAN atau lokal area network. Pengguna yang terhubung dengan LAN nirkabel dapat berpindah-pindah dalam area terbatas ini seperti rumah, sekolah, kampus, gedung perkantoran, peron kereta api, dan lain-lain. Wireless LAN terdiri atas sebuah akses point, yang dimana akses point ini adalah pada dasarnya padanan wireless dari LAN hub. Suatu akses point biasanya dihubungkan dengan wired backbone melalui Ethernet standar dan berkomunikasi dengan perantara wireless dengan menggunakan antena. Gambar di bawah ini adalah konfigurasi wireless LAN menggunakan akses point. Yang selanjutnya yaitu untuk sistem wireless LAN sendiri, ketentuan dasar wireless LAN adalah sebuah sel radio yang terdiri dari hubungan hub station dan mobile station. Hub station adalah bertanggung jawab untuk menyediakan konektivitas antar mobile station di dalam sel dan dari mobile station ke wired backbone. Wireless LAN yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini terdiri dari satu atau lebih sel radio bersama dengan wired terminal dihubungkan ke jaringan yang lebih luas atau wired network melalui wired backbone. Selanjutnya yaitu format data yang ada pada wireless LAN. Yang pertama ada itu IEEE 802.11a. Standar ini mendukung kecepatan data maksimum hingga 54 Mbps pada pita frekuensi 5 GHz. Yang menggunakan modulasi orthogonal frekuensi division multiplexing atau OFDM untuk mengirimkan data. Yang kedua yaitu IEEE 802.11b. Standar ini mendukung kecepatan data maksimum hingga 11 Mbps pada pita frekuensi 2,4 GHz. Ini menggunakan modulasi Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS untuk mengirimkan data. Yang ketiga yaitu IEEE 802.11g. Standar ini mendukung kecepatan data maksimum hingga 54 Mbps pada pita frekuensi 2,4 GHz. Ini menggunakan modulasi OFDM untuk mengirimkan data GHz. Ini menggunakan modulasi Direct Sequence Spread Spectrum DDSS untuk mengirimkan data. Yang keempat yaitu IEEE 802.11n. Standar ini mendukung laju data maksimum hingga 600 Mbps pada pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Ini menggunakan teknologi multiple input multiple output atau MIMO dan modulasi OFDM untuk mengirimkan data. Yang kelima yaitu IEEE 802.11ac. Standar ini mendukung kecepatan data maksimum hingga 6,9 Gbps pada pita frekuensi 5 GHz. Ini menggunakan teknologi MIMO dan modulasi 256 QAM untuk mengirimkan data. Yang keenam yaitu IEEE 802.11ax. Standar ini mendukung laju data maksimum hingga 9,6 Gbps pada pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Ini menggunakan teknologi MIMO dan modulasi ortogonal frekuensi division multiple access atau OFDMA untuk mengirimkan data. Selanjutnya yaitu data frame yang ada pada wireless LAN. Sebuah frame dalam jaringan wireless LAN adalah sebuah data yang dikirim melalui jaringan wireless LAN. Beberapa frame yang termasuk ke dalam wireless LAN sendiri adalah data frame. Ini digunakan untuk mengirimkan data antara pengirim dan penerima. Yang kedua ada control frame yang digunakan untuk mengontrol akses ke media dan mengatur transmisi data. Dan yang ketiga manajemen frame digunakan untuk mengelola koneksi wireless LAN dan informasi dasar seperti nama jaringan atau SSID dan konfigurasi stasiun basis atau AP. Yang terakhir adalah kanal pada jaringan wireless LAN. Kanal pada jaringan wireless LAN adalah jalur frekuensi radio
yang digunakan untuk mentransmisikan data nirkabel antara perangkat jaringan. Frekuensi ini digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal radio, kemudian saluran tersebut dibagi menjadi beberapa kanal yang berbeda agar tidak terjadi interferensi dengan kanal lain di dalam area yang sama. Kanal wireless LAN biasanya memiliki lebar 20 MHz. Karena kanal wireless LAN dapat saling berinterferensi setelah sama lain, sangat penting untuk memilih kanal yang tepat untuk jaringan wireless LAN. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih kanal seperti jumlah pengguna wireless LAN, jumlah AP di area yang sama, dan tingkat interferensi yang mungkin disebabkan oleh perangkat wireless LAN lain di sekitar. Demikian hasil presentasi saya mengenai materi tentang wireless LAN. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.